Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa, walaupun dengan kondisi seperti ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita masuk ke bab 2 ya. Kita masuk bab 2 karena yang kemarin sudah selesai. Sebelum masuk, Pak Roman menyampaikan minggu depan ya, minggu depan tanggal 7 September ada PTS, penilaian tengah semester dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk pelajaran kelas 4 ABC. Nanti materinya Pak Roman kisi-kisinya Pak Roman berikan di grup WA saja ya, biar tidak hilang dan bisa terekam. Pak Roman ambil garis besarnya kita pelajari dari bab 1 sampai bab 2. Bab 2-nya sampai mana Pak? Sampai pertemuan hari ini ya. Bab 2 sampai pertemuan hari ini itu dipelajari. Ya. Ya, Pak Roman mulai. Bab 2, menggunakan Microsoft Office Word 2016. Mbak Mas, sebenarnya di bab 2 ini kita lebih banyak menggunakan prakteknya. Ya. Di bab 1 itu teorinya, bab 2 itu prakteknya. Itu lebih banyak di situ. Nah, di bab 2 kita nanti praktek sambil teori. Jadi enaknya gitu. Yuk, kita mulai. Kamu sudah mengenal ikon pengolah kata. Tetapi, apakah kamu sudah dapat menggunakannya? Pelajaran ini akan membawamu berlatih menggunakan ikon pengolah kata tahap demi tahap. Bila kamu telah mahir itu pandai ya, maka kamu akan merasakan betapa mudahnya mengetik dengan komputer. Selamat mencoba. Yuk, kita langsung balik buku paketnya. Balik halaman 18. Memulai Microsoft Office Word 2016. Satu, membuka Microsoft Office Word 2016. Mbak Mas, cara membuka itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang kalau cara yang pertama ini ada melalui icon pada start menu. Mbak Mas, tampilannya ini berbeda-beda. Tampilan tampilan Windows 10 itu berbeda-beda. Ini ada tampilan yang lebar seperti ini, ada juga ya, ada juga tampilannya seperti Pak Roman seperti ini, hanya sedikit saja. Itu tidak usah dipermasalahkan ya. Jadi kalau Pak Roman yang cara ini tuh terkadang Pak Roman tidak menggunakan cara ini ya. Karena kenapa? Karena setiap komputer tampilannya berbeda-beda. Nanti jika kalian berpindah ke komputer yang lain, kalau tidak ada di sini pasti mengatakan Pak Microsoft Word-nya tidak ada ya. Jadi ini cuman pintasan atau shortcut saja yang ada di sini. Cara yang kedua itu berada di desktop. Desktopnya yang mana Pak? Desktopnya di sini sebentar. Pak Roman. Nah, desktopnya di mana? Di sini. Nih, tampilan di sini. Pak Roman juga tidak begitu menyarankan untuk membuka yang di sini ya Mbak Mas ya. Kenapa? Ini bisa disembunyikan. Jadi kalau di sini hilang atau tidak ada, pasti mengatakan Pak Microsoft Word-nya tidak ada. Gitu Mbak Mas. Pak Roman lebih cenderung menggunakan cara yang ketiga atau caranya Pak Roman sendiri. Cara yang ketiga ini melakukan pencarian. Pencariannya di mana? Di sini, di search. Ya. Di sini diklik, kemudian diklik saja Word 2016 dan Word 2016. Nah, ini pasti muncul di sini. Ini pencarian. Ya, walaupun mengetik, Pak. Ya, walaupun kita harus mengetik. Atau caranya Pak Roman sendiri, klik start, kemudian turun Word yang dulu pernah Pak Roman sampaikan ya di Word 2016. Ini Pak Roman, cara yang Pak Roman sampaikan ini pasti ada di setiap komputer. Pak Roman yakinkan seperti itu Mbak Mas. Jadi kalau memang penempatannya ya mesti ada di Word 2016 atau berada di keluarga Microsoft Office di sini. Ya, kalau tidak ada di Microsoft Office ini berarti ada di bawah sendiri.
Itu cara yang Pak Rohman pakai ya. Lanjut lagi. Tab pada Microsoft Office Word 2016. Pak Rohman buka dulu Word 2016. Oke. Sekarang tab masih proses ya. Ya Pak Rohman. Nah, proses. Pak, saya enggak punya 2016, Pak. Saya punya 2013, Pak. Enggak apa-apa. Kalau yang di 2010 sama 2007 itu yang sudah berbeda. Kalau 2013 masih lumayan mending tampilannya. Nah, Mbak Mas, di halaman 20, tab pada Microsoft Office Word 2016. Setelah kamu membuka Office 2016, tampak beberapa pilihan dokumen yang bisa dibuat seperti gambar ini. Nah, tampilan sama ya. Selanjutnya tampak lembar kerja. Pada kesempatan ini kamu akan diperkenalkan dengan 3 tampilan tab. Berarti kita fokus ke 3 tab dulu, ya. Tampilan ini adalah tab Home. Nah, oke. Berarti di mana Pak? Diklik blank dokumen. Oke, sambil dibuka ya buku paketnya halaman 20. Yang namanya tab, kemarin Pak Roman sudah sampaikan. Jadi kita fokus dulu ke tab Home. Tab Home, tab Insert, sama tab Layout. Pak, desainnya Pak dilompati. Ya, kita fokus sama tab Home, tab Insert, sama tab Layout. Desainnya dilompati dulu. Tab Home, di tab Home, ya, di tab Home adalah induk dari grup-grup fungsi utama MS Word. Grup-grup tersebut berfungsi mengcopy dan menjalin, copy paste, memilih jenis, ukuran, warna, dan bentuk huruf, font, grup font, kemudian mengatur bentuk dan susunan kalimat, grup paragraf, kemudian mengatur bentuk kalimat untuk judul atau isi teks pada lembar kerja, grup style, di sini. Kemudian memilih, mencari, dan mengganti di ada editing. Sebentar, Pak Manuel lagi. Jadi di grup, di tab home itu memiliki 5 grup. Ya, di tab home memiliki 5 grup. Apa aja? Clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Ya, kumpulan dari icon ini dikumpulkan ke grup. Kumpulan grup dikumpulkan ke tab. Namanya tab home. Sekali lagi. Kumpulan icon ini di sini dikumpulkan jadi satu. Di mana Pak? Di grup. Ya. Grup, 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 grup dikumpulkan jadi satu menjadi satu tab. Ya. Kalau grup clipboard, font, paragraph, style, editing dikumpulkan jadi satu tab. Namanya apa? Tab home. Udah ya. Kita geser. Insert. Insert itu induk-induk dari grup yang memiliki fungsi. Nah, di situ ada mengatur lembar kerja, page. Tulisannya bagus, page. Membuat tabel, tables. Tabel tulisannya bukan T-A-B-E-L ya, tapi table ya. Karena menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mengatur benda dan menyisipkan gambar, masuknya grup illustration. Kemudian grup links di sini, Mbak Mas. Terus kemudian mengatur judul dan tulisan adalah header and footer, nanti kelas 5 header and footer. Kemudian grup text, ini tabs yang ada tampilan word art-nya ya. Nanti Pak Roman berikan pas waktu prakteknya. Kemudian menyisipkan simbol matematik, jadi equation. Jadi seperti matematika ya. Kalau seperti matematika itu ada tampilannya seperti ini Mbak Mas. Ini equation, tampilan matematika. Ini biasanya kalau kalian SMP atau SMA nanti muncul model tulisan seperti ini. Kalau SD belum. Kemudian tab layout, tab layout. Ya kalau bahasanya Pak Arman tuh layout. Tapi kalau di 2010 itu namanya pagi layout, page layout gitu ya. Nah, tabs layout itu ada mengatur lembar kerja. Kalau tadi itu mengatur halaman yang di insert. Kalau ini adalah lembar kerjanya. Ada grup page setup, grup paragraf, sama grup arrange. Sini. Mbak Mas, dengan ketiga tab tersebut, halaman 22 ya, kamu sudah mengoperasikan MS Word. Coba kamu klik kembali tab Home, ketik
namamu serta tempat tanggal lahirmu. Bila ingin mengetik huruf kapital, namamu, nama tempat atau nama bulan, tekanlah tombol Shift pada keyboard. Shift, Pak Roman ambilkan. OSK itu apa? On screen keyboard, virtual keyboard. Jadi kalau Pak Roman menekan apa nanti ada di sini. Jadi gini Pak Mas, Pak Roman mau nulis tulisannya nama, contohnya adalah namanya Sinta gitu ya. Sinta. Maaf, Sinta. Nah, Sinta di sini kalau spasi ini kan S-nya otomatis berubah menjadi besar, ya, kapital. Bila ingin mengetik nama Kirana dengan huruf K, maka tombol K kecil menekan tombol Shift. Jadi gini maksudnya. Maksudnya gini, Mbak Mas. Kalau kita tidak menggunakan tombol Shift, ini ada K. K, ini dia akan kecil. Kelihatan enggak? Sebentar, Pak Ron besarin ya. Pakai font size ya. Oke. Kalau pengen besar, Shift, tekan, tahan. Ini kalau warna biru ini berarti menekan tahan. Tekan tahan, jangan lama K. Dia akan huruf besar. Pak, bisa juga menggunakan caps lock. Kalau caps lock sekali ditekan, ya, caps lock sekali ditekan, itu akan hurufnya besar semuanya. Selama kamu menekan caps lock satu kali saja, ini akan otomatis hurufnya besar terus, ya, besar terus. Jadi kalau Pak kembalikan lagi ke huruf kecil Pak, caps lock-nya tekan sekali. Dah, nanti kembali ke huruf kecil lagi. Pak, saya kepengen huruf besar tapi tidak pakai caps lock. Shift tekan tahan. Dah, sekali. Itu huruf kapital, ya. Lanjut lagi. Menyimpan file. Nah, menyimpan file. Ini Pak Roman tulis dulu Kirana ya, contoh ya. Kirana. Nah, Pak Roman contoh dulu Kirana 4 ABC. Nah, 4 ABC. 23, halaman 23. Menyimpan file. Ketika menyimpan file, kita harus memberi nama pada file yang telah kita buat. Mbak Mas, pelajaran menyimpan file itu sama seperti yang ada di Paint sama yang ada di Corel, ya. Jadi tetap saja melalui file. Klik file. Nah, cuman bedanya di sini, Mbak Mas. Klik file, kemudian klik save ya untuk menyimpan. Kalau di sini save as ya. Ya, oke kita ikutin save as. Pak, bedanya save sama save as apa tak? Nah, besok Pak Roman jelasin. Oke, Pak Roman klik save as dulu. Ya, save as. Kemudian kalau di Paint sama Corel itu save atau save as itu sebenarnya sama sih Mbak Mas ya, tampilannya sama ini. Jadi kalau pertama kali menyimpan kamu boleh pakai save atau save as, Pak Roman benarkan. Ya. Save atau save as terserah. Nah, tapi bedanya di sini. Kalau save itu langsung muncul kotak dialog save as seperti halaman 23. Tapi kalau di Microsoft Word itu beda, Mbak Mas. Jadi kita harus mencari dulu posisi tempatnya untuk menyimpan. Ya, sekali lagi ketika kita klik file, kemudian save atau save as, kemudian kita pilih dulu browse. Kita cari dulu browse. Browse kita cari dulu, baru kita mencari tempat untuk menyimpan. Contohnya di sini, Pak Roman mau menyimpan di, yang mudah aja, di dokumen. Ini di dokumen, Pak Roman klik dulu di dokumen. Kemudian nama filenya di sini Pak Roman kasih Kirana ABC ya. Pak Roman biarkan saja karena tadi sudah ketik Kirana ABC. Yang bagian bawah tidak usah dirubah-rubah. Cukup langsung saja klik save. Klik save. Sebentar. Ini nanti bedanya di sini. Ini kalau masih ada dokumen satu, berarti ini belum tersimpan, Mbak Mas. Ya. Kalau ini sudah tersimpan, nanti akan muncul sesuai dengan nama filenya atau judulnya. Klik file, klik save, browse dulu, ya, browse dulu. Kemudian dokumen, Pak Roman klik di Kirana. Kalau mau dirubah saja, tidak masalah. Kemudian klik save. Dah, berubah kan Kirana? Nah, berubah. Itu sesuai di halaman 23. Sekarang Pak Roman pindah ke halaman 24. Sebentar. Ya, di halaman 24. Pak, kiranya ABC tempatnya di mana Pak? Pak Roman close dulu.
ya, biar kelihatan. Pak Roman close dulu. Sekarang Pak Roman buka Explorer-nya, ya. Pak Roman bisa klik kanan, kemudian File Explorer, ya. Tadi di mana? Di dokumen, ya. Pak Roman buka di sini, kemudian di dokumen. Tadi Kirana ya, dicari ya Mbak Mas ya. Ini kan urut Kirana ABC. Ini kan masih tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, klik saja di sini, klik saja di sini, kemudian kita ketik Kirana, KI. Nah, Kirana 4C, ketemu kan? Nah, kita buka. Tampilannya seperti apa? Benar-benar tersimpan enggak? Nah, ini tampilannya Mbak Mas. Jadi sama, sudah tersimpan. Lanjut, halaman 24. Di halaman 24, Mbak Mas ya, itu ada yang praktik praktik 2.2. Itu cara menyimpannya. Sekarang kita sudah tidak menggunakan file save as. File save as ya atau save. Tapi kita menggunakan F12. Nah, tombol F12. Pak Roman F12-nya kok tidak ada? Ya, Pak Roman pakai Fn sebentar, Fn. Nah, muncul F12. Ini keyboard Fn biasanya ada di laptop. Ya. Kalau di komputer biasanya tidak ada. Karena sudah ada sendiri. Di F12 itu kita bisa mengganti file save as itu tanpa mengklik file save as, tapi langsung kita tekan F12 di keyboard. Melanjutkan yang tadi Mbak Mas, maaf terputus ya. Jadi kalau tadi sudah di F12 itu muncul ya Pak Roman, muncul dia langsung muncul kotak dialog, jadi langsung muncul seperti ini Mbak Mas. Ini Pak Roman sudah ganti Kirana 4 ABC F12 ya. Kirana 12 ini sudah. Terus kemudian munculnya di mana Pak? Munculnya di sini, muncul 2. Nah, inilah yang membedakan nanti antara save sama save as. Itu nanti Pak Roman lanjutkan untuk pertemuan pada saat prakteknya ya. Jadi di sini muncul 2, Kirana ABC ya, Kirana ABC, Kirana ABC, terus kemudian yang satunya nanti juga beda. Satunya maaf, satunya Kirana ABC F12. Jadi kita punya 2 ini, Kirana ABC F12 sama Kirana ABC. Jadi beda. Jadi kita punya 2 Mbak Mas. Gitu ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini sampai halaman 24 ya. Nanti materi kisi-kisi PTS-nya nanti Pak Roman berikan di WA. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.